kalau kamu dengerin ini sambil rebahan ya, atau sambil kerja, atau bahkan sambil bengong, nggak apa-apa ya. Karena video ini tuh bukan buat bikin kamu jadi orang baru, tapi buat ngertiin diri kamu yang sekarang. Nah, kenapa? Karena di sekolah tuh kita memang diajarin cara ngitung ya, cara ngafalin, terus juga cara dapet nilai. Tapi hampir nggak pernah diajarin apa? Cara capek yang sehat. Nah loh, capek yang sehat nggak tuh? Terus juga cara ngerti isi kepala sendiri dan cara hidup tanpa ngerasa selalu kurang. Dan kali ini ya, kita tuh bakalan belajar pelan-pelan ya guys. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Hari ini kita belajar apa sih Kamek? Hari ini Kamek belajar itu tentang hal-hal penting yang tidak pernah diajarin ketika kita masih sekolah nih guys. Penasaran nggak? Nah, kalau penasaran, stay tune sampai akhir. Tapi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, terus di like-like, di komen-komen ya guys. Di share juga boleh ya. Oke, kita lanjut ya. Capek itu tuh memang sering disalahpahami. Jadi banyak orang ya yang ngerasa gue capek karena kerjaan gue berat. Padahal menurut sains ya, kelelahan itu tuh ada banyak banget jenisnya. Jadi di sini ya ilmu sainsnya, di otak kita tuh ada sistem yang bernama prefrontal cortex. Nah, bagian ini nih yang ngatur apa aja, mikir, terus juga ngambil keputusan, lalu untuk nahan emosi. Nah, masalahnya bagian ini tuh cepet banget capek. Jadi walaupun badan kamu lagi diem, tapi kamu tuh mikir terus kamu sambil menimbang pilihan, lalu sambil overthinking ya, ini sering banget nih. Itu tuh bakalan tetap nguras energi guys. Ini nih yang sering bikin gue sadar, ternyata capek gue tuh bukan karena ngapa-ngapain, tapi karena kebanyakan mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian. Jadi di sini ya, lelah fisik itu adalah tidur terus lo bangun. Nah, itu tuh udah tuh mendingan. Kalau lelah mental, di sini lo tidur, bangun, ya tetap capek lagi gitu ya. Itu tuh bedanya tuh, lelah fisik sama lelah mental. Itu tuh kenapa tuh Kamek? Karena di sini lelah mental itu berhubungan sama kortisol atau hormon stres. Jadi kalau misalnya lo lagi stresnya berkepanjangan, otomatis kualitas tidur lo tuh pasti bakalan turun. Dan otak lo nggak bener-bener mati gitu ya. Dan mimpi pun juga kadang tuh capek. Makanya kadang kita tuh tidur 8 jam, tapi kok bangun kayak abis dikejar deadline ya. Ada yang ngerasain nggak kayak gitu? Kok gue abis tidur, bangun tidur kok badan gue pegel banget, malah capek banget ya gitu. Bukannya malah seger, nah itu guys. Ya, banyakan mikir loh. Nah, dan banyak orang yang nggak bisa nih jawab pertanyaan. Sebenarnya gue lagi ngerasa apa sih? Di sini ya, di psikologi tuh ada konsep emotional labeling. Jadi cukup dengan nyebut emosi, intensitas stres tuh bisa turun loh guys. Contohnya, bukan gue kesel, tapi gue kecewa karena ekspektasi gue nggak kejadian. Nah, di situ tuh otak tuh bakalan lebih tenang kalau diajak jujur. Di sini menurut pendapat pribadi gue lagi ya, sejak gue belajar ngasih nama ke perasaan, hidup gue tuh memang nggak langsung beres ya, tapi kepala gue tuh nggak sekusut dulu guys. Jadi ya, waktu kecil, bahagia itu kan reaksi ya. Nah, di sini waktu dewasa, bahagia itu tuh jadi target. Ada istilah hedonic adaptation. Jadi di mana otak manusia tuh cepet banget terbiasa sama hal yang baik. Makanya ketika lo gaji naik, lo pasti bakalan senengnya bentar. Ketika lo beli barang baru, senengnya juga pasti sebentar nih. Jadi itu tuh bukan karena nggak bersyukur, tapi karena memang otak kita tuh emang begitu guys kerjanya. Tuh, baru tahu lagi kan ilmunya kan, gue juga baru tahu tuh. Dan di sini sains juga bilang kalau stres terbesar itu datang dari hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kita paksa mikirin guys. Di psikologi juga ada konsep locus of control. Jadi kayak internal nih,
tiba-tiba fokus ke yang bisa dikontrol. Terus eksternal ya, stres yang berkepanjangan. Begitu gue berhenti ngatur hal yang di luar kendali, hidup gue tuh nggak langsung enak sih, tapi tuh memang lebih ringan. Nah, terus juga otak kita tuh punya sistem yang namanya social comparison ya. Awalnya tuh memang buat bertahan hidup. Sekarang dipakai buat bandingin karir. Terus juga buat bandingin umur. Nah, loh ya. Terus juga buat bandingin pencapaian. Masalahnya bukan bandingannya, tapi kita tuh memang sering bandingin proses kita sama highlight orang-orang. Nah, overthinking juga sering muncul nih dari otak yang memang terbiasa waspada guys. Biasanya dialami sama orang-orang yang apa? Yang sering disalahkan, terus juga sering dituntut, terus juga jarang dikasih rasa aman. Jadi di sini menurut pendapat pribadi gue, overthinking itu udah bukan karena lo tuh lemah, tapi memang karena dulu lo tuh belajar buat hati-hati. Di sini ada teknik sederhana ya. Jadi lo tarik nafas panjang. Nah itu tuh bakalan ngaktifin vagus nerve ya. Terus juga itu tuh sistem saraf tenang. Pasti pikiran lo itu ikut turun. Nah di sini kadang solusi tuh bukan pergi jauh ya, tapi cuma butuh duduk sebentar. Nah ini tuh self-talk negatif bikin otak tuh memang masuk ke mode ancaman ya. Jadi lo harus ganti ya. Misalnya nih kayak misalnya gue bodoh, jadi kayak gue lagi belajar gitu. Dan cara kita ngomong ke diri sendiri itu tuh udah kayak cara kita ngebesarin anak kecil ya di dalam kepala. Jadi kuat itu tuh perlu, tapi istirahat juga perlu. Nah, di sini kalau hari kamu tuh masih bertahan itu udah cukup, guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya, guys. Itu memang pelajaran-pelajaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bahkan ketika gue mau up ini ke YouTube gue juga baru tahu ya ternyata memang segala sesuatu itu, segala perasaan, segala pikiran, semuanya yang mungkin kita anggapnya kayak ya udah itu cuma perasaan dan lain-lain, ternyata tuh memang ada kerjanya di otak guys gitu ya. Jadi gimana comeback belajar episode kali ini, semoga seru gitu ya. Jadi buat kalian yang suka sama segmen comeback belajar, boleh banget kamu subscribe YouTube Comeback ya. Jangan lupa di like, di komen-komen, di share juga ya guys. Sampai ketemu di comeback belajar episode berikutnya. Rekomendasi comeback nggak pernah salah.